Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai dasar-dasar pendidikan Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada rekan Krisnamurti dengan NIM 19712400146. Kemudian yang kedua ada rekan Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 19712400150. Kemudian yang ketiga ada rekan Rionando dengan NIM 19712400160. Kemudian yang keempat ada rekan Tika Khofidatur Rofi'ah dengan NIM 19712400169. Baik, yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran bagi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan dan pengajaran sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Pengajaran atau otherwise adalah proses pemberian ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup, baik lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan atau outfooding adalah tuntunan yang membantu anak menemukan dan mengembangkan kekuatan kodratnya, agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya sarana untuk mengembangkan kecerdasan, tetapi juga sebagai tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Pendidikan berfungsi sebagai persiapan hidup yang menyeluruh, membantu anak berkembang menjadi manusia yang merdeka, yaitu yang dapat hidup mandiri tanpa tergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan manusia yang beradab dan membangun peri kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Kemudian, kodrat zaman dan kodrat alam. Kedua hal ini merupakan hal yang penting bagi pendidikan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam mengacu pada potensi alami yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Pendidikan yang baik harus membantu anak untuk mengembangkan potensi tersebut. Dengan mempertimbangkan keadaan alam dan lingkungan sosial di mana anak-anak tersebut berada, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, dari lingkup pesisir hingga pegunungan, yang memberikan pengalaman hidup berbeda-beda bagi setiap peserta didik. Di sisi lain, kodrat zaman merujuk pada perkembangan dan perubahan sosial yang terus terjadi. Zaman yang berubah menuntut pendidikan untuk selalu relevan, mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan keterampilan abad 21. Artinya, pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga bagaimana mempersiapkan anak untuk hidup di masa yang serba cepat dan dinamis. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa segala bentuk, isi, dan irama pendidikan harus selalu sesuai dengan dasar-dasar kebangsaan dan nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak boleh mengabaikan kearifan lokal karena pengaruh dari luar, meski penting, harus disaring agar tetap sejalan dengan sosial budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Disinilah peran pendidik menjadi sangat penting, yaitu memastikan bahwa muatan pendidikan tetap relevan dengan konteks budaya lokal. Lebih lanjut, Ki Hajar mengingatkan bahwa mendidik anak harus sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Cara belajar dan interaksi siswa abad 21 tentunya berbeda jauh dengan peserta didik di pertengahan abad 20. Kondisi Indonesia dengan alam tropis yang khas, serta budaya yang berbeda di tiap wilayah, dari Indonesia Barat hingga Timur, memengaruhi cara anak-anak memaknai menghayati hidup. Oleh sebagai pendidik, kita harus menuntun mereka dengan cara yang relevan, sesuai dengan kondisi zaman ini dan sesuai dengan kondisi alam mereka. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari sistem emong. Jadi, apa itu sistem emong? Sistem emong adalah sistem yang berakar pada filosofi pendidikan yang menghargai kebebasan anak dalam belajar, dengan guru berperan sebagai pembimbing, bukan sebagai penguasa yang mengontrol atau menekan peserta didik. Jadi, sistem emong berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengasuh.
atau membimbing dengan kasih sayang. Dalam sistem ini, pendidikan dianggap sebagai proses pembimbingan yang menumbuhkan potensi anak secara alami dengan pendekatan penuh kasih sayang dan tanpa paksaan. Jadi, sistem Emong ini adalah salah satu konsep pendidikan yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Sistem Emong ini memiliki prinsip utama. Jadi, sistem Emong ada 3 prinsip utama dalam sistemnya. Yang pertama itu ada Ingarso Sung Tuladah. Ingarso Sung Tuladah artinya ketika berada di depan, guru atau pendidik harus memberikan contoh yang baik. Jadi di sini guru juga sebagai suri tauladan, sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Selanjutnya ada Ing Madya Mangun Karsa. Jadi ketika berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus memberi dorongan dan semangat. Selanjutnya ada Tutwuri Handayani. Jadi ketika di belakang, guru harus mendorong dan memberikan dukungan agar siswa berani bertindak dan mandiri. Peran guru dalam sistem Emong. Jadi yang pertama itu guru sebagai pembimbing. Artinya guru sebagai pembimbing yang memfasilitasi perkembangan anak. Peran guru di sini bukan sebagai pengendali yang menekan anak dengan aturan yang ketat. Selanjutnya guru harus mengutamakan pendekatan yang lembut. Jadi guru mengutamakan pendekatan yang lembut dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru juga berperan sebagai panutan, membimbing siswa dengan teladan moral yang baik. Guru dalam sistem Emong mengamalkan filosofi, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tetapi ada tuntunan. Tujuan sistem Emong. Tujuan utama dari sistem ini adalah membentuk manusia yang merdeka, yakni individu yang memiliki kebebasan dalam berpikir, berbuat, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang mandiri, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Manusia yang merdeka dalam konsep Ki Hajar Dewantara adalah merdeka dalam pikiran. Peserta didik mampu berpikir kritis dan independen. Merdeka dalam perasaan. Peserta didik memiliki emosi yang seimbang, menghargai diri sendiri dan orang lain. Merdeka dalam tindakan. Peserta didik dapat bertindak berdasarkan moral dan nilai-nilai kebenaran. Mengenai budi pekerti. Budi pekerti merupakan konsep penting yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang menyangkut pengembangan karakter dan watak melalui keseimbangan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dapat diartikan, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tenaga. Dapat juga diartikan sebagai integrasi antara cipta, karsa, dan juga karya. Melalui integrasi ini, manusia tidak hanya berpikir dan merasakan, tetapi juga bertindak sesuai dengan kesadaran dan kemauannya. Contoh ketika seseorang memiliki ide atau disebut cipta, kemudian merasa terdorong oleh niat, disebut karsa, dan akhirnya mewujudkan ide tersebut dalam bentuk tindakan nyata yang baik, disebut karya. Peran keluarga dalam budi pekerti. Yang pertama, keluarga sebagai tempat utama. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, tempat utama bagi perkembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara,
keluarga tempat paling efektif untuk menanamkan pendidikan budi pekerti dibandingkan institusi formal seperti sekolahan. Kemudian, yang kedua adalah keluarga sebagai ekosistem pendidikan. Dalam lingkup ekosistem yang kecil, di mana anak-anak belajar hidup dalam hubungan sosial, melatih kerjasama, dan juga kemandirian. Sebagai contoh, ketika seorang anak menghadapi konflik dengan saudaranya, mereka belajar cara menyelesaikannya melalui bimbingan dan contoh dari orang tua. Dalam konteks ini, keluarga memberikan pengalaman langsung dan pembelajaran praktis. Anak-anak mengamati dan meniru perilaku orang tua yang berkontribusi pada perkembangan karakter mereka. Keluarga juga menyediakan ruang yang aman untuk eksplorasi sosial. Untuk selanjutnya, peran khusus orang tua dalam pembentukan budi pekerti. Yang pertama, orang tua berperan sebagai guru, penuntun, dan teladan dalam pendidikan karakter. Artinya, orang tua adalah panutan dan penuntun bagi anak-anak mereka dalam membentuk perilaku yang baik. Orang tua memberikan contoh dalam perilaku sehari-hari yang ditiru oleh anak. Kemudian yang kedua, anak belajar melalui interaksi dengan kakak adik yang membentuk kemandirian dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dapat diartikan, anak-anak belajar budi pekerti secara langsung melalui interaksi dengan orang tua dan juga saudara mereka. Kemandirian dan kemampuan menyelesaikan masalah juga berkembang dari pengalaman sehari-hari dalam lingkup orang tuanya. Selanjutnya, keselarasan cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, anak dilatih untuk memiliki kesadaran diri yang baik dan mampu mengelola dirinya dalam relasi sosial. Budi pekerti mengajarkan keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan juga karya untuk membantu anak mengembangkan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial. Ketika anak memahami kekuatan dan kelemahan mereka dapat mengelola emosi dan keinginan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan yang mereka buat dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang baik harus memperhitungkan hak diri sendiri dan hak orang lain. Budi pekerti membantu anak memahami bahwa kebebasan individu harus dijaga dan juga dihargai. Namun, tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Dalam konteks ini, budi pekerti mengajarkan keseimbangan antara kebebasan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian, anak diajarkan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang menghormati kemerdekaan diri dan juga orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ki Hajar Dewantara memberikan kita 3 prinsip dasar dalam pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang kedua, ing madya mangun karso, dan yang ketiga, tuturi handayani. Dari ketiga prinsip ini sangat relevan bagi guru masa kini. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menjadi teladan bagi siswa. Kita juga harus mampu membangkitkan semangat belajar siswa dan memberikan dukungan ketika mereka membutuhkan.
Di era globalisasi ini, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan abad 21. Keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi menjadi sangat penting. Pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang menuntun. Seorang guru harus menjadi fasilitator yang membimbing siswa mencapai potensi maksimal, motivator yang menumbuhkan minat belajar siswa, dan inovator yang terus mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, seorang guru dapat mencetak generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.